bersama merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Juga kita merayakan usia emas paroki kita. Kita mensyukuri karya penyertaan Allah atas seluruh kegiatan gereja di paroki kita. Di awal perayaan ini kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar permohonan kita, doa-doa kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan dalam perayaan selamat. Sebab sama seperti manusia datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang tertutup pada cinta Tuhan membuat kita serakah, tamak, dan kehilangan belas kasih dan kerajinan pada orang lain yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Ketamakan dan kerakusan itu menghalangi mata hati kita untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang susah, yang terpinggirkan, dan sungguh sangat membutuhkan uluran tangan kita. Paus Fransiskus menyebutnya sebagai globalisasi ketidakpedulian. Ketika kita kehilangan kepekaan pada korban perang, bencana alam, dan korban kekuasaan yang otoriter. Injil suci meletup hati nurani kita yang seringkali mengabaikan orang lain. Tuhan, kapan kami melihat engkau sakit atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ketika kita merayakan ulang tahun paroki pada misteri Kristus Raja semesta alam, maka kita dihadapkan pada dua pertanyaan penting ini. Pertama, apakah kita sungguh menyadari kasih Tuhan yang rahim dan berbelas kasih dalam hidup kita? Ataukah kita mengabaikan begitu banyak rahmat dan kita tidak mensyukurinya? Kedua, sudahkah kita membagi rahmat cinta Tuhan kepada orang yang kita jumpai, kita layani, yang Tuhan percayakan kepada kita? Ataukah kita kehilangan hati nurani pada jeritan dan tangisan mereka? Hidup yang dangkal hanya sekedar menjadikan iman sebagai barang pameran dan bukan sebagai semangat hidup yang tulus dan dalam. Pada peringatan 50 tahun paroki ini, kita pun boleh menghayati tiga persatu sukacita ini. Pertama, umur sebuah lembaga paroki adalah tanda kasih Allah yang menghancurkan, dan pada sudut rasa syukur ini, kita pun tidak boleh mengabaikan campur tangan kasih Allah pada prestasi hidup ini. Pada perayaan manusiawi 50 tahun paroki, kita tidak berarti apa-apa tanpa kasih Allah, sebagaimana Maria mengandalkan kasih Tuhan dalam ziarah iman. Seringkali kita terbuai
pada perayaan selebrasi manusia belaka dan lupa untuk memaknai setiap perjalanan dalam sikap iman sejati, dalam sikap syukur, sekaligus meramu dalam situasi hidup hari ini. Setiap zaman punya kesulitannya masing-masing, dan perkembangan zaman dengan segala perubahannya hendaknya mengingatkan kita betapa iman kita mesti kuat dan kokoh. Kedua, hidup ini adalah jalan murid Yesus satu pada murid yang lain, pada ajakan untuk tetap mengikuti Yesus hingga akhir hayat. Dalam penghayatan Tritunggal Yesus, kita terpanggil untuk bisa menjadi rasul kasih dan kerahiman cinta Allah bagi dunia yang mulai kehilangan rasa cinta dan kehampaan keputus asa. Merayakan usia emas paroki ini adalah semangat yang tidak saja kita rayakan untuk diri kita, tetapi juga untuk sejarah panjang gereja Katolik di wilayah Keuskupan Maumere ini. Saya sendiri mengalami sukacita iman hari ini sebagai gembala yang lahir dalam iklim kekatolikan di tanah ini, dengan segala kemuliaan, ketekunan, dan militansi umat Katolik di tempat ini. Paroki Talipura lahir dan bertumbuh karena kasih Tuhan melalui orang, tempat, dan waktu yang tepat, sebagaimana ditegaskan di Yeskiel dalam bacaan pertama. Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-domba dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanannya, begitulah aku mencari domba-domba dan aku akan menyelamatkan mereka. Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, dalam situasi apapun kehidupan kita, hendaknya kita tetap mengandalkan Tuhan sebagaimana Maria percaya pada kehendak Tuhan dalam hidup. Bacaan kedua hari ini meneguhkan sejarah iman paroki Talipura dalam terang kehakiman ilahi. Kepada umat di Korintus, Rasul Paulus meneguhkan iman kita dengan kata-kata ini: Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kekuatan sabda inilah yang mesti melekat dalam sikap iman umat beriman di paroki ini. Perayaan Akbar emas paroki kita pada hari ini menjadi perayaan iman yang meneguhkan, menguatkan, dan membahagiakan. Kami bersyukur karena Engkau telah berbuat baik pada paroki kami.
Kuasa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus.